Bisnis ikan atau budidaya ikan menjadi salah satu usaha yang tak pernah mati. Selama permintaan akan hewan ini masih banyak di pasaran, tentu Anda masih memiliki peluang untuk memasarkannya. Ikan gabus menjadi salah satu ikan yang banyak diminati oleh masyarakat. Itulah kenapa budidaya ikan gabus di rumah bisa dikatakan sebagai usaha yang menjanjikan. Asalkan memiliki keinginan yang tinggi dan kemauan belajar yang besar, Anda akan dengan mudah mengembangkan bisnis ini. Nah, jika Anda adalah seorang pemula, berikut adalah beberapa hal tentang budidaya ikan gabus yang bisa dijadikan bekal untuk segera memulai budidaya. Peluang budidaya ikan gabus masih terbuka sangat lebar bagi Anda yang ingin menggelutinya. Asalkan dapat melakukan pemeliharaan dengan tepat, hasil panen yang maksimal akan didapatkan sehingga memberikan keuntungan berlipat. Ikan gabus ini juga masih memiliki permintaan yang tinggi di pasaran. Olahannya yang beragam serta rasanya yang nikmat, membuat banyak tempat makan atau ibu rumah tangga memilihnya menjadi lauk favorit. Adapun kandungan protein pada ikan ini juga cukup tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Ikan ini sebenarnya memiliki habitat asli di sungai, danau, atau persawahan. Dengan demikian, pakan yang bisa dipakai saat budidaya pun tidak terlalu sulit. Modal awal yang bisa disiapkan pun tak terlalu banyak sehingga Anda dapat memulainya dengan segera. Ikan gabus bisa dibilang merupakan ikan predator di habitat aslinya. Namun, kandungan gizi dan nutrisi pada ikan ini cukup baik untuk kesehatan tubuh sehingga tak sedikit yang membudidayakan. Nah, apabila Anda sudah memiliki niatan untuk ikut budidaya ikan gabus, maka penting untuk mengetahui langkah-langkahnya. Maka dari itu, simak penjelasan detail tentang apa saja tahapan budidaya yang perlu Anda pahami berikut ini. Pertama adalah pemilihan jenis kolam. Langkah penting pertama adalah menentukan jenis kolam yang ingin digunakan. Ada 3 macam kolam untuk budidaya ikan gabus, ada kolam tanah, kolam terpal, dan juga kolam beton. Anda bisa menyesuaikan dengan lahan dan modal yang dimiliki. Untuk kolam tanah, cara pembuatannya cukup mudah. Anda hanya perlu menggali tanah dengan batasan tertentu. Adapun keuntungan dari media tanah ini ikan memiliki kesempatan untuk memperoleh pakan alami. Sebab, di media tanah, pasti akan ada hewan-hewan kecil yang hidup di sana, seperti ikan-ikan kecil, udang liar, atau zat renik lainnya. Untuk pengairan juga bisa lebih bagus, apalagi jika memakai aliran sungai. Jenis kolam selanjutnya yaitu kolam terpal. Kolam terpal memang sedang banyak dipakai dalam budidaya ikan air tawar. Sebab, penggunaannya juga lebih praktis dan mudah. Terutama bagi Anda yang berada di daerah rawan air, atau jauh dari sumber air. Apalagi jika Anda berada di daerah berpasir, kolam terpal menjadi pilihan paling tepat. Selain itu, kolam terpal juga dapat menjaga suhu di kolam. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa petani ikan. Bau yang dihasilkan oleh ikan pun tidak akan separah lumpur pada media tanah. Proses pemanenan pada kolam terpal tentu saja jauh lebih mudah Anda lakukan. Anda juga akan lebih mudah memantau kesehatan ikan gabus, sebab medianya jauh lebih aman. Kemudian yang ketiga adalah jenis kolam beton. Kolam terakhir ini tentu membutuhkan modal yang jauh lebih besar. Namun, penggunaannya sebenarnya jauh lebih bagus dibanding 2 media sebelumnya. Jika memakai beton, Anda perlu melakukan persiapan lebih lama. Nah, adapun keuntungan memakai kolam ini diantaranya adalah air kolam jauh lebih aman dan higienis karena tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Struktur kolamnya juga lebih kokoh sehingga jauh lebih awet. Selain itu, proses pembersihannya setelah panen dilakukan juga jauh lebih mudah, dan kolam bisa digunakan kembali. Ikan yang dipanen juga tidak akan berbau lumpur ataupun tanah. Nah, untuk memulai budidaya, langkah pertama Anda harus menentukan jenis kolam yang diinginkan. Jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Anda tidak perlu memaksakan penggunaan kolam beton jika memang tidak memungkinkan. Asalkan dilakukan perawatan dengan baik, tak hanya kolam beton saja, ikan gabus di semua jenis kolam dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang berkualitas. Kedua adalah lakukan pemijahan. Langkah berikutnya adalah melakukan pemijahan. Proses ini merupakan tahapan di mana ikan gabus jantan dipertemukan dengan ikan gabus betina supaya menghasilkan telur atau burayak. Jadi, sebelumnya Anda harus memilih indukan jantan dan betina dengan tepat. Berikut ini adalah ciri-ciri dari indukan jantan dan betina ikan gabus. Ikan gabus jantan biasanya memiliki bentuk kepala oval, sementara ikan gabus betina memiliki bentuk kepala bulat. Ikan gabus jantan warnanya jauh lebih gelap jika dibandingkan ikan betina yang lebih kontras warnanya. Pada ikan gabus jantan warna genitalnya agak kemerahan, dan apabila dipencet akan mengeluarkan cairan. Untuk indukan betina, cara mengeceknya yaitu dengan menekan perutnya. Jika ditekan mengeluarkan telur, maka bisa dipastikan bahwa ikan gabus tersebut adalah ikan betina. Untuk jumlahnya bisa sekitar 20-30 buah indukan. Letakkan mereka di satu kolam yang memiliki sirkulasi air bagus.
Anda juga bisa menambahkan beberapa dedaunan air di atasnya. Biarkan indukan jantan dan betina di kolam yang sama selama kurang lebih 3-4 hari. Setelah proses pembuahan terjadi, biasanya satu induk betina bisa menghasilkan kurang lebih 11.000 bibit ikan atau telur. Ketiga adalah melakukan perawatan pada larva ikan gabus. Setelah telur-telur hasil pemijahan menetas, Anda perlu merawatnya. Setelah 2 hari, cadangan makanan mereka pun akan habis. Jadi, Anda harus memberinya pakan menggunakan Artemia sebanyak 3 kali sehari. Nah, setelah larva ini berumur 5 hari, pemberian pakan masih harus dilakukan secara rutin, yaitu sebanyak 3 kali sehari. Pemberian pakan yang banyak dapat mempercepat tumbuh kembang larva. Selain pemberian pakan rutin, Anda juga harus selalu mengecek suhu air kolam. Pastikan pula bahwa sirkulasinya berjalan setiap hari dengan lancar, supaya pertumbuhan larva tidak terganggu. Anda juga bisa menambahkan makanan tambahan seperti Daphnia untuk larva ikan gabus. Keempat adalah melakukan penebaran benih. Larva ikan gabus yang sudah dirawat, nantinya dapat disebar ke kolam besar setelah umurnya sekitar 2 mingguan. Penyebaran benih biasanya dilakukan di pagi hari, dan disebar sebelum mereka diberi pakan. Nah, untuk pemberian pakannya nanti dapat dilakukan setelah 2 hari benih disebar. Pakan yang dipakai dapat berupa pelet atau makanan ikan buatan pabrik. Kelima adalah memberikan pakan ikan gabus secara rutin. Langkah berikutnya yang amat penting bagi tumbuh kembang ikan adalah dengan memberi pakan. Pemberian pakan perlu dilakukan secara rutin, sebab nutrisi ikan berasal dari pakan yang diberikan. Anda bisa menyiapkan pakan berupa pelet, anakan rayap, atau daging ampasan yang ada di dapur. Untuk pakan, Anda juga bisa membuatnya sendiri dengan mencampurkan beberapa bahan, seperti ampas tahu, jagung, bekatul, dan ikan teri. Untuk jenis pakan yang bagus untuk ikan gabus, akan dibahas di sini. Jadi, baca artikel ini sampai selesai ya, karena ikan gabus termasuk ikan predator, jadi jika Anda telat memberikan pakan, lakukan pemeriksaan dengan rutin. Dengan begitu, mereka tidak akan saling memangsa atau menyerang satu dengan lainnya. Tentunya jika yang tersisa hanyalah yang paling kuat, ini akan merugikan bagi Anda. Terakhir adalah melakukan panen ikan gabus. Langkah terakhir yang amat menentukan keberhasilan budidaya ikan gabus adalah proses panennya. Ikan gabus ini memiliki daya tahan yang tinggi sehingga proses panennya bisa dilakukan secara bertahap. Jadi, Anda bisa menyesuaikan waktu panen dengan kebutuhan atau permintaan yang ada di pasar. Namun, ketika ikan gabus sudah semakin besar, sebaiknya Anda melakukan penyortiran. Pisahkan ikan yang sudah besar dengan yang kecil. Kelompokkan mereka di kolam yang terpisah. Pengelompokan berdasarkan besar dan kecil ukuran ikan bertujuan untuk mencegah adanya ikan besar yang memangsa ikan kecil. Sebab, ikan gabus termasuk jenis ikan predator yang jika lapar dapat menjadi agresif. Untuk waktu penyortiran paling tidak dilakukan sebulan sekali. Demikian informasi dari peluang usaha ternak ikan gabus semakin diminati.